bid'ah makruhah, orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan mereaksi tentang Ustadz Zainal Abidin LC Hafidhullah taala. Beliau adalah seorang ustadz dan penulis tentang kisah Wali Songo. Ketika dulu beliau sebelum mengenal sunnah, beliau adalah seorang yang menentang dakwah sunnah. Perjalanan spiritual Ustadz Zainal Abidin terbilang cukup berliku. Sebelum beliau dikenal sebagai pendakwah, dirinya merupakan sosok yang dikatakan lekat sebagai pelaku tradisi. Ini tak mengherankan karena Ustadz Zainal Abidin lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga tradisional. Hingga pada akhirnya, Ustadz Zainal Abidin bercerita tentang dirinya secara perlahan mulai mengenal dakwah sunnah. Sesuatu selama ini yang ditentangnya dengan keras, dan secara perlahan mulai mengubah hatinya. Kisahnya itu diunggah di akun YouTube Yufid TV. Tak hanya itu, video ceramah-ceramahnya banyak ditemukan di YouTube. Beliau juga kerap membahas masalah-masalah seputar praktik keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat, sejarah Wali Songo, hingga tayangannya terhadap tradisi lokal kerap dijadikan sebagian dari ibadah. Sosok Ustadz Zainal Abidin juga pernah menjadi sorotan pada tahun 2013 saat beradu argumen dengan Kiai Idrus Ramli dengan tema yang diambil waktu itu cukup sensitif ya, yaitu tentang masalah bid'ah. Beliau tidak sendiri karena beliau didampingi oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala. Sementara Kiai Idrus Ramli bersama dengan Ustadz Muhammad Toha Sazili. Acara yang berlangsung pada tanggal 28 Desember 2013 banyak menarik perhatian khalayak umum, baik hadir yang secara langsung ataupun dengan melihat rekaman di YouTube. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan menampilkan rekaman tentang beliau berdialog dengan Kiai Idrus Ramli. Nah, oke, mari kita saksikan ya. Tentang tahlilan, yang pertama Ustadz mengatakan bahwasanya ilah dari tahlilan adalah pembuatan makanan. Kalau ternyata yang buat makanan dari pihak luar, maka tidak jadi masalah. Ini ternyata para ulama Syafi'iyah menyebutkan masalah ilah tentang dilarangnya tahlilan atau dimakruhkan tahlilan bukan cuma pembuatan makanan. Di antaranya ijma, kemudian yujadidu tajdidul huzn, buat sedih lagi. Ini tidak diinginkan dalam syariat. Hari ketiga ingat lagi, hari ketujuh ingat lagi. Oleh karenanya ilah yang disebutkan banyak. Pertama, taklif, buat makanan bikin repot orang mayat, keluarga mayit. Yang kedua, ada ijtima, kunna na'udu ijtima wa sani'atu ta'am ba'dal dafni minan niyah. Kami memandang, kata Jarir bin Abdullah, kami para sahabat memandang kalau ada kumpul-kumpul di rumah keluarga mayat, ya maka ini termasuk niyah, meratapi. Oleh karenanya ilah bukan cuma satu, harus dipahami. Ilah juga diantaranya mengenai kesedihan. Kemudian yang kedua, tahlilan hukumnya makruh, bukan makruh tanzih, bukan makruh istilah usuliyin bahwasanya kalau dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan dapat pahala. Tapi makruh di sini makruh tahrim. Ya, kenapa? Kita lihat lafal-lafalnya, dikatakan bid'ah mungkar. Mungkar ini bukan yang suatu yang mungkar, ini bukan suatu yang makruh, bukan mungkar. Kemudian yang kedua, perkataan dari ulama besar mazhab Syafi'iyah Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matalib, dikatakan dia mengatakan wa hadza zahirun fit tahrim, dan bahwasanya tahlilan itu hukumnya apa? Tahrim, haram. Ini nas dari ulama Syafi'iyah bahwasanya hukumnya haram, bukan sekedar makruh. Oleh karena jika tatkala kita jelaskan hukumnya haram, maka tidak ada kita mengatakan karena demi kemaslahatan kerjakan saja. Ini tidak bisa kerja hal ini. Adapun perkataan Ibnu Muflih yang disebutkan oleh Ustadz Idrus Ramli bahwasanya boleh meninggalkan perkara-perkara demi kemaslahatan masyarakat, maka yang disebutkan oleh Ibnu Muflih adalah perkara-perkara yang sunnah, seperti melaksanakan sholat sebelum maghrib, ya, itu diantaranya. Oleh karenanya saya ingin tahu apakah ini tidak sejalan dengan masalah tahlilan. Oleh karenanya sekarang meskipun Ka'bah sudah aman, ya, aman, orang-orang mungkin sudah berilmu, terjadi sampai sekarang pun. Dan saya tadi dengar perkataan Ustadz Idrus Ramli tatkala mengatakan dialog Imam Malik dengan salah seorang ulama, dia mengatakan ini bid'ah. Tadi gimana Ustadz bilang? Mohon maaf. Bid'ah merubah Ka'bah. Terus
Iya, dia bilang Antum tadi bilang lafal bid'ah. Masih ada apalagi bid'ah tahlilan. Anda tadi anda insyaallah ada rekamannya, kita lihat. Bid'ah antara Ka'bah dengan tahlilan. Nanti insyaallah kita lihat lagi, mungkin rekamannya ada. Oleh karenanya apa yang disebutkan dalil tentang perkataan Imam Muflis, karena itu perkara-perkara yang sunnah yang ditinggalkan tidak mengapa demi kemaslahatan. Adapun masalah yang haram yang bahasan. Kemudian tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatut Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Padahal kata para ulama di dalam ada seorang ulama dari mazhab Hambali, ada kitab namanya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyyah, karangannya Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Beliau muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini diterbitkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Beliau mengatakan la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya keluar dari adat masyarakat selama tidak haram. Tahlil itu selamatan kan tidak haram, hanya makruh. Saya yakin para kiai termasuk Ki Abdullah Fakih ketika keluarganya meninggal beliau juga tahlilan. Itu bukan tidak tahu dengan isi I'anatut Talibin. Saya yakin beliau hafal semua itu. Tetapi mengapa? Karena ini adat dan manhaj Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Ketika adat ini kalau diberantas ini akan menimbulkan kerusuhan, akan menimbulkan gejolak, oleh Rasulullah SAW dibiarkan. Mungkin bisa dibaca dalam kitab Al-Adabus Syar'i. Nah, oke, teman-teman semuanya ya. Jadi ini adalah diskusi tentang masalah tahlilan, yaitu antara Ustadz Zainal Abidin LC bersama Ustadz Dr. Firanda Andrija MA Hafidhullah Ta'ala dan dengan Ustadz Kiai Idrus Ramli. Nah, jadi yang saya ketahui ya, ketika acara kematian itu, tetangga itu pada memberi beras ya. Pada memberi beras, kemudian jadi berasnya memang berkintal-kintal. Nah, setelah itu si mayit dikuburkan. Jadi sebelum beras itu dikumpulkan ya, itu keluarga si mayit itu udah memasak beras itu. Beras sendiri maksud saya ya, beras sendiri. Yang beras pemberian dari tetangga itu masih utuh dan tidak dimasak. Ini yang saya tahu ya dulu tuh. Nah, oke teman-teman semuanya ya, di antara Ustadz Firanda dan Kiai Idrus Ramli, ini jawabannya teman-teman bisa komen ya. Apakah kalau saya lebih condong tahlilan itu bid'ah. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini baik, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.